Shalom, selamat malam jemaat sahabat Health Talk. Kita jumpa lagi di dalam bincang-bincang Health Talk bulan ini. Tentu saja temanya masih seputar pandemi. Apa kabar jemaat sekalian di rumah? Kami sangat berharap jemaat semua di dalam kondisi yang sehat dan terus Tuhan sertai di dalam situasi pandemi ini. Nah, pada episode malam hari ini kita akan berbincang masih seputar isu-isu mengenai COVID-19. Nah, pada malam hari ini khusus kita akan bicara mengenai vaksinasi. Ya, bagaimana vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah itu yang diberikan secara gratis itu kita bisa terima dengan baik. Kemudian bagaimana proses vaksinasi itu terjadi dan apa sih sebetulnya tujuan dan bagaimana sih vaksinasi itu bisa menimbulkan kekebalan di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, malam hari ini kita bersyukur ya kita ditemani oleh Prof. Herdiman. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Dr. Selvi. Juga dengan Bu Evi. Ya, selamat malam, Bu Evi. Ya, jadi malam ini Prof akan mencoba menjelaskan ya kepada kita, kemudian memaparkan seluk-beluk mengenai vaksin dan vaksinasi ini. Ya, Prof. Herdiman tentunya kita semua sudah mengenalnya dengan cukup baik ya, selain sebagai Prof yang memiliki ekspertise di bidang penyakit tropis, tapi secara khusus juga Prof. Herdiman adalah pembina di Klinik Immanuel. Ya. Jadi mari kita bersama-sama mendengarkan bagaimana Prof akan menjelaskan mengenai vaksin dan vaksinasi ini. Kemudian kita akan bincang-bincang ya, Prof ya, Baik, Evi ya. terima kasih. Mari Prof, silakan. Baik. Prof. Baik, salam sejahtera jemaat sekalian. Kali ini kebetulan saya dapat tugas dari Dr. Selvi bicara mengenai vaksinasi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa vaksinasi ini sekarang mulai dijalankan oleh pemerintah dan sekarang mulai populer. Barangkali untuk pertanyaan kita adalah vaksinnya yang mau divaksinkan itu apa? Sampai saat ini yang ada hanya Sinovac dari pemerintah dan baru mulai masuk Pfizer. Ya, nanti mungkin akan datang yang dilakukan secara mandiri, yaitu barangkali yang udah dekat yaitu dari Bio Farma juga sudah mulai masuk. Dan Sinovac yang akan mulai dekat dengan Novavax. Dan Zeneca juga sudah mulai masuk. Sedangkan Pfizer sama Moderna sampai saat ini kita harapkan akan masuk. Jadi yang sekarang ada hanya Sinovac, kemudian yang dari AstraZeneca dan Sinovac. Saya dengar minggu ini sudah mulai masuk melalui pengusaha-pengusaha. Nah, Sinovac, kita bicarakan Sinovac yang sekarang ini yang diproduksi oleh, ada dua yang China dan ada diproduksi dari Bio Farma. Semuanya datangnya dari inactivated virus. Ya, virus ini sebetulnya hampir sama dengan seperti kalau dulu kayak kita bilang polio atau rabies. Dulu memang banyak restriksinya, tapi sekarang ternyata dari pengalaman, karena uji 4 itu lebih banyak di pengalaman kita di lapangan dengan kasus yang lebih banyak. Ternyata pengaruh sampingannya yang sangat sedikit sekali. Dan kita lihat bahwa perkumpulan profesi pun antara perkumpulan ahli imunologi, perkumpulan penyakit dalam, perkumpulan penyakit infeksi, penyakit PDPI, paru, berubah terus. Mana yang boleh divaksin, mana yang enggak. Tapi yang terakhir ini dari publik kelihatannya banyak sekali kelonggaran terutama untuk vaksin-vaksin yang dari virus yang inactivated. Nah, yang sekarang ada masalah yang baru mulai kemarin di ban juga yang disulut yaitu dari Zeneca, yaitu dari spike protein. Memang ada banyak pengaruh sampingan. Ini pun memang udah ada kejadian sebetulnya sebulan yang lalu di Eropa Utara dilarang seperti Norwegia, Swedia. Itu dilarang di beberapa negara, tapi kita sekarang karena ini kan semuanya ilmu baru, kita semuanya belum pengalaman even di seluruh dunia pun. Dan seluruh dunia pun sekarang lagi berburu terhadap vaksin.
Jadi kita memang vaksin itu diharuskan, kita udah pakai vaksin yang ada aja. Dan faktanya pengalaman sampai hari ini dengan Sinovac, baik yang import, baik dengan Bio Farma ini, hasilnya cukup baik. AstraZeneca ini masih kontroversial sekali. Nah, buat apa sih vaksin? Sebenarnya tujuan vaksin itu satu adalah mengurangi derajat keparahan kalau orang kena infeksi. Bukan mencegah, menghindarkan sama sekali. Jadi itu tidak. Dan kedua, kalau orang itu kena, mengurangi jangka waktu menularkan virus bila terinfeksi. Jadi kalau lihat di dua ini, tidak menjamin orang itu tidak sakit, tapi sebetulnya ini akan mengurangi kejadian, beratnya kejadian, dan jumlah kejadian barangkali di future-nya, sehingga di masyarakat ini timbul kekebalan alami yang disebut herd immunity. Nah, pemerintah tentu harus memberikan prioritas, karena seluruh negara berburu, Indonesia termasuk baik. Kita dengan planning yang baik, banyak negara-negara meskipun kaya, mereka tetangga kita aja Malaysia dapat vaksinnya nggak mudah. Kemudian Korea yang saya dengar juga, ada Jepang juga ya. Kita ini agak cukup baik, even yang didapatkan, pokoknya kita vaksin dalam planningnya tertentu, jumlah tertentu, pemerintah ini saya salut sekali dengan cukup baik. Nah, kenapa yang paling dulu itu adalah tenaga medis, pekerja di fasilitas medis, supaya kalau kita menangani pasien itu tidak takut. Jujur, saya sebagai dokter, saya 47 tahun bekerja di bidang infeksi. Baru kali ini kalau saya ngelihat pasien tuh bukan seneng, tapi takut juga. Dan ini menyebar ke semua dokter. Semua dokter kalau menghadapi pasien di depannya, semuanya pakai APD. Sebetulnya artinya apa? Mencurigai yang di depannya itu kena atau pembawa kuman daripada ini. Jadi hati-hati, memang pelayanan kadang-kadang kita tidak bisa sempurna dengan baik, karena kita jujur saling mencurigai. Kalau dulu kalau menengok pasien itu bisa semudah itu, ngobrol itu bisa semudah itu, tapi sekarang itu kita selalu menjaga jarak. Kedua, barangkali tentara dan pegawai negeri, karena ini adalah pelayan masyarakat yang mereka harus tidak takut terhadap penyakit ini, dan mereka akan sering terpapar, dan mereka itu harus selalu siap tempur. Di samping itu tentu pejabat pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan, dan terakhir adalah penduduk yang usia lanjut. Banyak kontroversi kita lihat banyak di medsos atau di koran mengenai usia lanjut itu. Dari pertama nggak boleh, sekarang ini boleh, asal jangan kejadiannya mereka itu sakit dan dalam keadaan akut. Jadi gula boleh asal terkontrol, autoimun boleh asal jangan lupus yang lagi berat. Sekarang hampir semuanya boleh, apalagi untuk Sinovac. Barangkali nanti kita akan bicaranya lain untuk spike protein ini, untuk AstraZeneca. Karena kan tiap vaksin punya kekhasannya tertentu. Kalau untuk Pfizer yang messenger RNA barangkali agak lain. Messenger RNA aja yang dulu bagus, ini sekarang banyak sekali serangannya di dunia kedokteran. Yang terakhir serangannya adalah dia adalah pemicu kanker katanya untuk kedepannya. Mitos sebesar vaksin ini, jadi kalau kita lihat setelah vaksin, nanti tes virus itu akan memberikan hasil yang positif. Tapi sebetulnya terhadap virus, jadi kalau divaksin kan ada yang baru divaksin sekali kemudian dia positif. Mitos ini nggak benar sebetulnya, ya. Ini hati-hati kalau baru tes sekali, kekebalan itu baru munculnya itu adalah waktu paling cepat 2 minggu setelah vaksin yang kedua. Yang pertama itu kayak orang itu distimulasi antibodinya. Ya, jadi kalau orang dalam periode vaksin yang pertama, kebetulan kan orang itu lagi ditanam kuman, daya tahannya akan turun. Kalau ketemu dengan virus, dia pasti akan lebih mudah kena. Jadi kayak dapat double musuh. Jadi dia belum sempat mengenali, itulah kelemahannya, ya. Dan stimulasi ini kan berubah, lihat. Tadinya 2 minggu, sekarang dirubah jadi 3 minggu. Kenapa? Karena baru dilakukan penelitian, ternyata bahwa timbulnya IgG itu mulai naiknya itu akan bisa tinggi sekali itu adalah pada waktu minggu ketiga. Jadi makanya belakangan ini khusus untuk Sinovac dirubah katanya boosternya adalah bukan 14 hari, tapi adalah nanti kita dia dalam waktu 3 minggu. Jadi
kita lihat bahwa kita para medik pun selalu belajar dari keadaan dengan bukti-bukti yang ada. Ya, apakah orang yang ini isu yang lain, apakah bila orang itu yang sudah tertular perlu vaksinasi? Nah, sampai saat ini orang yang tertular harusnya kebal. Tapi kita dapatkan fakta banyak orang tertular, khususnya pada orang OTG, ternyata tidak timbul antibodi. Ya, dan yang tertular kalau dia berat, kadang-kadang timbul antibodi. Sampai berapa lama antibodi ini tertahan? Ya, tertahan. Sampai saat ini kita di statistik belum bisa menjawab dengan sempurna. Karena faktanya banyak pasien sekarang yang kena periode pertama waktu outbreak kita adalah Maret 2020. Sekarang banyak yang kira-kira di dalam 6 bulan itu kena. Memang saat itu kita belum bisa ngetes kekebalan. Tes kekebalan itu baru mulai muncul itu isunya adalah sesudah muncul vaksin. Dan tes kekebalan itu berubah-ubah. Dulu mah IgG plus, IgG khusus, IgM khusus. Sehingga kan dulu dikatakan, oh screening tes darah aja bisa. Tes darah kalau IgM, oh hati-hati kena tuh. Dia harus diswab. Nah, sekarang itu udah hilang. Ya toh. Nah, periode yang kedua dianggap kekebalan. IgM sesudah isu vaksin nih, IgG, IgM bisa disatukan ini. Yaitu yang kelihatannya reagensnya dari Roche ini. Nah, itu dipakai tes kekebalan. Itu baru muncul kira-kira bulan Maret, Februari. Jadi kita ngetes untuk IgG, IgM. Nah, sekarang bulan April katanya sudah mulai keluar yang IgG aja. Tapi itu pun masih jadi isu, apakah kekebalan ini bisa menjadi patokan untuk orang itu pasti kebal? Dan sampai sejauh mana orang itu dengan kekebalannya itu cukup baik sehingga tidak perlu divaksinasi atau perlu divaksinasi? Sehingga sekarang faktanya bahwa pemerintah sudah, bukan pemerintah, para ilmuwan, peneliti tentu di bidang vaksin sekarang lagi neliti bahwa sekarang timbul isu khusus untuk vaksinasi Sinovac ini. Apakah Sinovac ini diberikannya cukup 3 kali? Harus 3 kali. Ya, sekarang lagi diteliti, kita lagi coba. Nah, itu kan baru nanti kita lihat hasilnya. Nah, tentang yang sudah kena, sebetulnya sekarang ini isunya masih berubah-ubah. Ya, kalau tidak ada antibodinya langsung aja divaksinasi. Tapi kalau yang ada misalnya, kan suka ada angkanya, lebih dari 250, ya kita tunggu 3 bulan, kita evaluasi barangkali tiap 3 bulan. Barangkali itu aja dulu untuk sementara, untuk trigger, membawa kita ke diskusi ke arah mana bahwa kita itu akan jalan. Jadi kita pun, untuk penyakit yang baru ini, pandemi ini, kita pun sambil belajar dan sambil itu. Kita lihat aja dari sampai saat ini sebetulnya kalaupun udah kena contohnya, di obat. Sampai timbul isunya. Tapi di dunia kedokteran udah sepakat. Harus dikasih antivirus, harus dikasih antibiotik, harus dikasih antiinflamasi, harus dikasih obat suportif termasuk imunoglobulin dan lain-lain. Ya, sampai saat ini hanya itu patokannya. Tapi antivirus apa yang terbaik sekarang? Masih belum ada jawabannya. Antibiotik oke, udah ada jawabannya, ada tahap-tahapnya. Antiinflamasi pun masih sekarang masih banyak berubah. Banyak jadi bahan perdebatan, ya. Jadi hati-hati, jaga jarak, jaga kebersihan itu saya kira lebih penting. Pencegahannya itu akan lebih penting daripada pengobatan. So, kalau udah diobatin, kadang-kadang saya kira semua dokternya takut, pasiennya juga takut. Dan lingkungannya defect, yang kita sebut collateral damage. Lingkungannya itu kalau satu kena itu semuanya harus di ini. Barangkali ini untuk salah satu isu mengenai COVID-19 pada saat ini. Ya, menarik ya, sahabat Health Talk, paparan dari Prof. Herdiman. Nah, saya tadi tertarik mengenai yang jenis-jenis vaksin tuh ya, Prof. ya. Jadi kan di masyarakat itu kan masih banyak yang mereka berpikir begini loh, kalau vaksin itu misalnya yang kayak seperti kita dapat ini kurang begitu bagus gitu. Jadi mereka tuh ada juga yang punya resisten, oh nanti aja deh tunggu vaksin yang lebih bagus misalnya. Ya, apalagi yang merek-mereknya tuh merek-merek ngetop gitu loh.
Jadi ada beberapa juga yang bilang, oh Pfizer punya lebih bagus, kalau yang ini kurang bagus, begitu. Terus ada juga yang mereka berpikirnya, setelah vaksin pertama ini, boleh nggak vaksin keduanya itu merek yang beda, gitu loh Prof. Kira-kira gimana tuh ya Prof? Terima kasih Dr. Selvi. Dr. Selvi, kita harus yakin terhadap pemerintah, mulai BPOM, itu pun bahwa mereka pasti akan memilihkan vaksin yang terbaik. Ya. Cuma yang terbaik dia di sini tanda kutip tentu. Tentu kalau bisa harganya murah dan juga aman buat kita. Nggak mungkin dia milih yang lain. Jadi seharusnya kita sebagai masyarakat percaya sama pemerintah bahwa semua yang diberikan pemerintah ini adalah cukup baik. Iya. Jadi nggak ada alasan ya nggak ada alasan ya, Prof, sebetulnya ya, untuk meragukan, untuk kita meragukan, ya, saya untuk nggak kira, mau divaksin, ya, ya. nggak mau divaksin, saya kira pemerintah sebetulnya tujuannya adalah sangat baik. Tanyakan terhadap mereka yang sudah pernah kena, meskipun tidak dirawat untuk isolasi mandiri, apalagi yang dirawat. Yang suruh isolasi mandiri rasanya kayak di penjara, dikasih makan barangkali seperti kayak makan burung, diantarkan melalui kamarnya dan kamarnya ditutup lagi, bajunya juga harus ditukar. Kalau kena itu masuk rumah sakit, rasanya berkenalannya semuanya pakai sama robot semuanya. Dipanggil juga susah, dipanggilnya susah. Ya kita sering konflik terhadap misalnya pasien yang ngeluh, kok susternya susah, apalagi kalau pasiennya yang di VIP. Dikunjunginya ini bisa 2 jam, 3 jam sekali. Kata saya, bagus bisa dikunjungi 2-3 jam sekali. Kalau bisa mereka nggak ngunjungin, kata saya. Sekarang itu semuanya takut, kita nggak bisa maksa juga. Meskipun kita bilang itu kewajiban kamu kan udah pakai APD, tetap perasaan takut siapapun itu akan timbul. Ya, jadi tolonglah mengerti bahwa saya kira tujuan daripada pemerintah melakukan pencegahan dengan vaksin ini adalah sebetulnya tujuan yang baik. Nah, yang ada di sini sekarang itu kita bicarakan yang sudah masuk. Sinovac dan Zeneca. Sinovac ada yang dulu impor, tapi saya kira sekarang udah habis semuanya, sekarang dari Bio Farma. Mereka berasal dari inactivated virus. Ini hampir sama saya katakan tadi sama dengan polio dulu, kemudian rabies juga sama, BCG juga sama. Dan faktanya nih dari dulu mulai ditakut-takutin sekarang aman. Sekarang hampir semuanya boleh. Semuanya boleh. Cuma kita harus dapat siapa yang diprioritaskan pertama. Iya. Ya. Nah itu tadi pemerintah mengadakan prioritas seperti itu. Kita dengar-dengar bahwa hati-hati stok antivirus ini sudah akan habis nih pertengahan April nih. Jadi makanya kita ngejar 4 target itu yang utama dulu. Yaitu Sinovacnya mau habis, Dok? Saya kira Sinovac yang mau habis. Ya. Sinovac yang buatan Bio Farma, karena sekarang dari Bio Farma semua, nggak import lagi. Jadi kita harus hati-hati, tapi mudah-mudahan program pemerintah akan terkejar dari mulai target yang terakhir itu adalah orang tua. Makanya sekarang digencarkan. Iya. Ya, digencarkan. Ini baru mulai 2-3 yang lalu rasanya. Di salah satu di Rumah Sakit Royal. Semua penduduk Jakarta, asal bawa KTP Jakarta, silakan divaksin. Siapa yang boleh, siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Pertama adalah tanyakan ke family dokter. Kedua, kalau kita ragu-ragu, family dokter kan paling tahu keadaan badan kita. Kedua adalah di sana kita menempatkan juga screening. Siapa yang boleh atau siapa yang tidak. Dan sekarang udah lost sekali untuk orang tua pun adalah hanya misalnya pada penyakit-penyakit yang praktis tidak terkontrol. Even yang kanker, even yang didialisis, even yang misalnya bekas jantung dipasang ring itu tidak jadi persoalan lagi. Orang tua, diabetes asal terkontrol, apalagi itu mah enteng lah. Hipertensi asal terkontrol itu sudah ternyata untuk Sinovac khususnya. Iya, batas hipertensi juga kayaknya tekanannya 180 sekarang. Iya, itu cukup tinggi sih sebetulnya. Kelihatannya Sinovac. Nah, satu hal yang kami curigai tetap bahwa kekebalan daripada Sinovac ini sampai kapan? Nah, itu yang belum pasti. Apakah 3 bulan, apakah 6 bulan, itu yang kita ini. Makanya waktu yang pertama saya sih nggak takut sebetulnya dengan vaksin yang tipe begini. Nah sekarang kan kita muncul nih yang baru nih, spike protein. Modern itu. Modern sebetulnya. Dia kan mentargetkan coveragenya tinggi.
Dan faktanya dari dulunya 90%, sekarang katanya average-nya 75%. Tapi dia bahannya dari spike protein. Kalau protein itu berat molekulnya itu kompleks dan sifat alergenitasnya tinggi. Dan sekarang di Manado, Sulut, rasanya ada baru kasus di blok. ya. Di blok. Karena Karena ada hampir beberapa 10% kasus. orang itu ada reaksi lokal dan reaksi demam dan lain-lain ya. Tapi ini pada orang tua nih, belum tentu juga pada orang muda kan. Barangkali nanti kita punya strategi dialihkan deh ke yang muda. Kan kalau orang tua ngalami demam lebih rewel, kalau yang muda kan enggak. Nanti barangkali nanti kita diskusi barangkali dengan para penentu daripada pemberian vaksin ini, nanti biasanya didiskusikan kemana arahnya. Karena di luar negeri juga kontroversial. Sebagian di Eropa Utara kan ngelarang, di beberapa kok di Inggris nggak apa-apa. Ini kan vaksin buatan Inggris. Iya. Data vaksinasi di Indonesia berdasarkan latest status, target Indonesia kan untuk memvaksin 181 juta ya. Iya. So far dari vaksin yang pertama itu kalau tidak salah baru 6,9 juta. Dari vaksin yang kedua baru separohnya. Nah, ini kita bakal on track atau delay nih target pemerintah memvaksinasi? Terus giliran kami kapan ya, Prof? Saat ini kan prioritasnya baru lansia ya. Target pemerintah pasti adalah harus selalu optimis. Pak Oke. Jokowi bilang harus 1 tahun. 1 tahun dalam 1 Ya, tahun. kelihatannya Pak Menkes ini sekarang strateginya sekarang sudah seperti kalau strategi di dagang mah MLM. Oh. Iya toh? Jadi iya. beranak lagi. Sekarang Dia juga agresif gitu agresif. ya. Iya. Kami dapat kemudahan nih, makanya kami senang sekali. Kok di rumah sakit sekarang udah boleh asal pakai KTP. Dulu makan harus ngantri di satu Iya. tempat di RT, Harus mendaftar dulu. di RT sehingga dianya sendiri bingung strukturnya departemen desa untuk ngirim siapa yang harus vaksin. Sebenarnya kan vaksin cuma nyuntikin aja, begitu sederhana sebetulnya. Di training juga perawat biasa, saya kira 2-3 jam juga selesai harusnya. Harusnya nggak ada hal-hal yang khusus, itu kan nyuntik biasa. Strategi asal barangnya ada, saya rasa saya sih optimis. Iya. Cuma yang pertama adalah yang ditargetkan 4 aja, dan kita faktanya dengan 4 target ini sudah mulai ada perubahan. Oke. Ya terlepas dengan PSBB ini kan, yang terlepas dari PSBB, apakah vaksin ini berpengaruh? Dan faktanya ini kan sudah mulai menurun, cenderung menurun di total, terutama ini kan orang-orang yang mobilitasnya tinggi, yang peka dulu, yang kita harus kunci. Iya, iya. Orang yang mobilitasnya tinggi yang dikunci. Dan juga yang ngelayanin kesehatan supaya jangan takut. Zaman dulu bulan Maret, ini puskesmas sampai tutup. Satu kena tutup, ini kena tutup. Iya. Sehingga yang layanin itu akibatnya kan impaknya bolak-balik. Bolak-balik. Iya. Jadi saya kira kita harus bijaksana, kita dukung program pemerintah ini. Jangan terlalu takut, apa yang diberikan mereka Pasti yang terbaik. pasti yang terbaik Oke. lah. Jadi Ya. giliran kami tunggu aja ya, Prof ya. Tunggu aja. Saya kira ada waktunya. Giliran ya. Karena maaf, kalau yang muda umumnya, kalaupun kena paling di penjara aja dia 10 hari Isolasi sampai aja 3 minggu isolasi mandiri rasanya. Oke. Gitu. Ya, toh, dan mereka yang kena adalah tentu yang peka, yang kedua yang terlalu nyepelekan. Asal mereka jaga jarak. Tapi apapun kita sekarang udah harus berubah dalam hidup ini. Ya, tidak bisa seenaknya seperti dulu. Pergi seenaknya, makan seenaknya, ya toh. Gaya hidupnya udah Gaya berubah lah ya, hidupnya Prof ya. sekarang kita harus banyak berubah. Nah sekarang Prof, Prof sendiri nih sebagai nakes dan juga merangkap lansia nih Prof, kan berarti kan juga udah divaksin ya. Nah apa yang Prof bisa sharing nih Prof ke lansia yang kemungkinan nih lagi lihat nih Health Talk ini, maksudnya kadang-kadang kan buat anaknya, buat menantunya itu sangat sulit gitu loh. Untuk meyakinkan ini si opa oma nih untuk mereka tuh berani divaksin, berani untuk datang seperti itu. Jelas bahwa vaksinasi itu tujuannya adalah sangat baik mutlak. Tujuan vaksinasi adalah meningkatkan imunitas seseorang, terutama orang tua yang peka ini, ya. Apalagi si opa ini kan secara nggak langsung seringkali fait accompli oleh keluarganya. Saya pengalaman lihat di tahun-tahun yang lalu itu Maret April, kebanyakan itu habis pesta ulang tahun, datang, yang lainnya kena klaster keluarga,
semuanya selamat, yang dimatiin adalah si opa-omanya biasanya. Nah, jadi vaksin tetap perlu di sini karena pengalaman, karena kita kan kebutuhan sosial itu adalah akan tetap ada, entah kita harus interaksi, kebutuhan religius juga perlu, kita harus ke gereja, ya toh. Di samping itu kan meskipun orang tua kan tetap ada bimbingan, kadang-kadang kan pengen ngajak jalan daripada cucunya. Saya kira untuk ini, dan jangan takut dengan vaksinasi, tanyakan ke family dokternya, boleh atau tidak. Dia yang paling tahu keadaan fisik kalian. Dia yang paling tahu. Kalau Anda ragu-ragu, tanyakan ke petugas kesehatan itu, dan kalau ragu-ragu, saya kira Dokter Sivi dan saya akan banyak membantu. Silakan coba telepon aja kok, nggak masalah. Ya, jadi vaksinasi perlu sambil kita dukung pemerintah. Pemerintah tujuannya baik, bukan pemerintah aja. Saya kira di seluruh dunia juga dilakukan. Di seluruh dunia semuanya adalah orang-orang tua, elderly atau geriatri yang dilakukan vaksinasi itu. Ya. Nah, terus Prof, kalau untuk orang tua begitu sebetulnya ya, setelah mereka ini kan sudah mulai ada yang vaksinasi 2 kali seperti itu ya. Nah, buat mereka itu perlu nggak sih sebetulnya dicek gitu loh, Prof, antibodinya nih terbentuk nggak begitu setelah berapa lama setelah divaksin kedua? Kira-kira perlu nggak ya, Prof? Atau kita setelah itu ya kita berharap, kita berasumsi ya ini udah pastilah terbentuk harus udah 2 kali vaksinasi. Asumsi pasti terbentuk antibodi itu pasti, saya kira. Cuma berapa jumlahnya itu yang tanda tanya. Dan sampai saat ini pemeriksaan antibodi ini masih kontroversial sekali. Kita ini saat ini baru di bulan ini, bulan kemarin dan bulan ini nih mau masuk bulan kedua baru udah timbul 2 generasi. Tes untuk anti SARS-CoV-2 namanya. Oh. Yang dulu itu IgG, IgM agak lain, ya mungkin alatnya alat reagennya dari Roche. Yang sekarang ada lagi yang dari Abbott katanya. Bukan, yang IgG-nya aja, IgG-nya aja. Kalau yang rapid itu kan dia kualitatif. Rapidnya itu dulu nggak bisa dipakai lagi. Dulu untuk tujuannya screening orang itu kualitatif kena dia. atau enggak. Dan karena sering negatif. Keterlambatan, sekarang ini udah ada yang modern. Lebih modern meskipun kepekaannya rendah, swab antigen dan murah harganya. Kan zaman dulu swabnya mahal, ya toh. Sekarang swab itu masih tetap di situ harganya ya di sekitar 1 jutaan karena kan ininya mahal. Jadi iya, 900-an lah yang PCR ya. Yang PCR tuh 900-an. Iya. Jadi kalau antigen positif itu sebetulnya kita bisa. Kita nggak positif udah. Kalau saya sebagai dokter saya nggak positif. Saya treat. Positif ya, langsung nanti treat, yang akan datangnya saya treat, yang akan datangnya saya swab PCR. Suruh dia PCR. Ya, hati-hati kalau udah PCR, ada nomor KTP-nya dan saya laporkan ke BNPT. Itu nanti beberapa orang yang kadang-kadang didatengin. Oh. Karena itu terdaftar ke pusat. Benar. Karena ada yang jadi terus harus udah diobatin dan harus sampai negatif. Iya. Sampai negatif. Karena selama masih positif, kita anggap masih penular. Ya. Ada pertanyaan juga yang mengenai ini ya, Prof ya. Let's say sudah penyintas COVID sudah sembuh ya, sudah sembuh. Setelah sembuh, pertanyaan pertama, apakah perlu vaksin? Jika perlu vaksin, kapan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kita memonitornya? Kalau kami di kantor memonitornya itu dengan swab test secara regular, dengan antigen, secara regular gitu untuk kontrol aja. Ini maksudnya ini untuk penyintas atau untuk semua? Semuanya. Nah, untuk penyintas apakah perlu juga di antigen gitu maksudnya? Tetap rutin antigen dalam beberapa waktu, atau kalau mau tahu COVID atau tidak langsung PCR. Ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah masih perlu divaksin buat penyintas COVID, Prof? Ya, baik. Ini ada salah pengertian di antara tujuan swab antigen atau swab PCR dengan vaksinasi. Oke. Antigen atau PCR keperluannya adalah untuk mencari orang itu kena atau tidak. Jadi lebih ke dan diagnostik menularkan ya? Atau tidak. Kena atau tidak, menularkan atau tidak. Nah sekarang kita kembali ke
yang divaksin. Atau alumni Alumni COVID. Dr. Silvi. Ya. Nah, kalau dia habis kena, teoritis akan ada antibody. Secara natural ya kan? Antibody. Nah, jumlahnya berapa? Nah, sekarang kan kita nggak tahu. Tergantung respon antibody dan beratnya dari penyakit. Oke. Beratnya penyakit. Makanya ada yang dicek sesudah misalnya kena COVID. Ini hampir semua. Ini yang pengalaman saya, yang OTG itu nggak ada dites dengan yang lama nih, yang bulan yang lalu, yang saya cek biasanya bisa di Prodia, di Biomedik. Itu kalau yang OTG negatif rata-rata. Tapi yang penyintas yang kena dan negatif sakit itu maksudnya tidak terbentuk. Tidak terbentuk antibodinya. Ya, tidak terbentuk. Dan dia hanya saya suruh isolasi mandiri, tentu dikasih obat lah. Oh. Kemudian sedangkan kalau yang kena yang dirawat, umumnya sebagian besar muncul, tidak semua muncul. Oh, tidak semua? Tidak semua muncul. Anti SARS-CoV-2-nya bisa ada yang lebih dari 250, ada yang 100, ada. Nah, jadi pertanyaan saya apakah itu tuh jadi indikator atau patokan orang itu kebal atau enggak? Iya. Saya belum bisa jawab. Nggak tahu dengan pemeriksaan metode yang kedua, saya udah ditawarkan lagi pemeriksaan yang kedua ini katanya. Ini katanya hanya murni IgG-nya, tapi sampai saat ini di literatur belum ada patokannya. Makanya pemerintah supaya jangan membingungkan, pemerintah udahlah jangan dicek lagi, vaksin aja. Dia ngasih patokan 3 bulan setelah kena, setelah negatif udah vaksin aja. Oke. Nah, mengenai seseorang yang udah divaksin, kan ada isunya dapat nanti reboes vaksin atau apa-apa. Ada sertifikatnya, ada sertifikatnya. Ya, dikasih sebetulnya sertifikat. ya mungkin ada gunanya, mungkin juga nggak ada gunanya. Tapi tetap kalau kita mau keluar negeri, kan bisa aja kita jadi carrier dari COVID-19. Tetap harus diswab lagi. Berangkat dari sini diswab. Coba lihat yang ke Singapura, sampai di Singapura diswab lagi. Bahkan Singapura mah terlalu 2 minggu dia suruh istirahat. Sana diawasin, diisolasi lagi. Oke, jadi kalau sudah divaksin ya, nanti untuk protokol regulernya tetap pakai swab antigen? Tetap kalau untuk bepergian kemana, karena dia bisa jadi carrier. Dianya kagak apa-apa kalau sakit berat. Ingat tujuan yang pertama saya. Bahwa dikatakan vaksin itu untuk mengurangi supaya orang itu jangan sakitnya berat, kedua jangan mengurangi kalau orang itu kalau kena sakitnya pendek. Bukan berarti menghilangkan. Dia bisa kena nanti carrier, dia jalan-jalan atau nularin orang lain. Jadi ini penting sekali loh dimengerti. Jangan merasa bahwa kalau saya udah divaksin, saya confidence. Sebab ingat kalau udah di situ misalnya positif, seluruh keluarga harus dicek. Tapi bayangin itu collateral damage-nya, kerusakan lingkungannya. Kalau udah divaksin sih biasanya memang sih ada ya berasa confident sedikit, Prof. Cuma mungkin nggak boleh abai terhadap 5M-nya itu, begitu ya. 5M itu iya, karena mereka biar gimana ya, saya ketemu dengan mereka-mereka yang udah divaksin tuh, mereka juga rasa kayaknya ya dalam tanda petik nih kayaknya lebih aman gitu. Sebetulnya nggak melulu juga rasanya udah kebal ya, tapi ada lah yang Prof bilang kayak confidence gitu. Cuma memang kita selalu ingatkan nggak boleh nih abai nih walaupun udah divaksin. Gitu seperti begitu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Dr. Silvi, setelah divaksin sebaiknya perlu melakukan tes antibody boleh 1 bulan, tapi jangan dianggap bahwa itu barang nunjukin kita kebal. Itu yang di voting oleh pemerintah. Yakinlah kebal. Nanti pemerintah akan membimbing. Sekarang mereka juga lagi trial. Apakah mungkin seperti Sinovac ini perlunya harus 3 kali? Karena saya dengar dari pemerintah kok sekarang planning untuk ada boosternya gitu semacam ya. Nah, betul. Untuk nyiapin vaksin, yang dari Sinovac itu saya dengar sampai 600 juta. Masih ada sesuatu tujuannya kan. Dia udah planning one step ahead, dia berpikir jangan-jangan sampai ini. Jadi pokoknya yakinlah kalau tetap vaksin akan kurangi. Saya ngerasa sendiri sebagai orang sebagai ini dokter, karena saya sampai saat ini praktek biasa, nggak pernah saya ngurangin praktek biasa. Cuma tetap saya jaga yang 5M itu, ya toh. Dan sorry kalau saya praktek tentu agak sedikit kayak robot. Sebetulnya dalam hati saya kayak ngehormatin pasien deh. Semua pasien yang di depan saya curigain dia kena COVID. Iya. Artinya sebetulnya kalau sopan santunnya adalah seperti itu. Ya, sehingga kalau ketemu yang COVID ya nggak ada masalah. Tapi sekarang puji Tuhan udah mulai berkurang lah.
ya paling ada 10, 15 gitu. Dulu itu pernah sampai satu hari itu bisa 40 atau 50 ke poliklinik. Dan sehingga saya tidak berani masuk ke dalam. Saya mimpin di tim COVID misalnya di Indonesia, tapi saya nggak bisa masuk. Yang masuk ke dalam adalah anak-anak muda, pun tidak tiap hari, alternating. Mesti gantian ya, bergiliran mereka ya. Ya, supaya mereka jangan terlalu Paparannya terpapar. jangan Betul. terlalu ini. Even kita intens. ngerasa kuat, kalau kena paparannya sering, kita satu waktu bisa ambruk, ya toh. Iya. Bisa ambruk. Nah, sekarang mengenai ini, Prof, kan banyak juga kasus ya mereka yang kena sebagai penyintas ini kan, itu ada yang gejalanya tuh ya bervariasi lah ya, yang khususnya nih yang isoman begitu. Dan sepertinya juga nggak melulu tuh ke arah paru ya, bisa juga ke arah yang lain. Nah, kalau menurut Prof, dengan mereka gejala yang dialami oleh yang isoman ini, Prof, itu ada nggak sih korelasinya dengan misalnya dia tuh jadi lebih tahan kalau dia sudah jadi penyintas, atau antibodinya tuh lebih terbentuk dengan lebih baik? Karena kan tadi Prof bilang kalau yang OTG tuh nggak terlalu terbentuk. Tapi kalau mereka yang isoman misalnya dengan, ya saya kasih contoh lah, kayak saya sih belum periksa ya antibodi saya. Tapi maksudnya kalau dibilang ringan banget, sesuatu yang saya alami waktu saya sakit, ya menurut saya nggak terlalu ringan, begitu. Dan fact findingnya gitu ya, faktanya dari CT scan apa itu juga menunjukkan nggak terlalu ringan, gitu. Nah, apakah kalau kayak begitu tuh bisa diasumsikan ya kemungkinan antibodi lebih bisa terbentuk dibandingkan dengan yang OTG yang tanpa gejala sama sekali. Bahkan saya ada satu pasien itu, dia bahkan bilang begini, oh saya tuh sama sekali nggak tahu loh, saya tuh pernah kena, tapi saya ini periksa antibodi ternyata ada antibodinya, dia bilang begitu. Mungkin dia nggak sadar ya? Iya, jadi dia benar-benar sama sekali nggak tahu gitu loh, dan dia juga nggak minum obat gitu. Ada 1-2 kasus tuh yang kayak begitu, Prof. Baik, Dr. Sivi. Saya sebagai dokter biasanya kalau ngelihat pasien di poliklinik, saya lihat pasien ini datang misalnya masih muda atau orang tua. Kalau orang tua harus hati-hati. Setelah swabnya positif, swab positif udah pasti, swab maupun antigen atau PCR pasti positif. Nah, saya cek ronsennya. Kalau di paru-parunya luas, ya toh, terutama orang tua, saya suruh lakukan lebih baik dirawat inap. Apalagi kalau ada komorbid. Tapi kalau misalnya pasiennya muda dan tidak ada komorbid maupun orang tua pun, boleh isolasi mandiri. Itu putusan isolasi mandiri atau enggak. Jadi kalau kita ambil patokan isolasi mandiri, orang pasiennya diprediksi oleh saya adalah ringan. Tentu tergantung daripada tiap dokter. Kalau berat biasanya, dan kalau dia yang dapat paparannya banyak, ya toh, pasti kita rawat dan akan berat. Dan otomatis kalau yang paparannya banyak, antibodinya akan terbentuk banyak lah dibandingkan dengan yang isolasi mandiri. Tentu pasti ringan, paparannya juga nggak banyak, tentu mungkin timbul antibodinya akan itu. Tapi satu faktor lagi timbulnya antibodi itu sebetulnya kan tergantung daripada daya tahan seseorang individual. Barangkali boleh saya katakan untuk mudahnya, ini yang merek Toyota lain dengan Mazda, lain dengan Honda, Suzuki, itu lain-lain timbul antibodinya. Dan itu kata ilmu kedokteran tergantung dari plasma sel dan B sel katanya ya, kalau lebih dalamnya. Ya, tapi di vaksinasi ini tuh kan nanti orang itu kalau kena ada memorinya, ada timbul humoralnya. Yang dites tuh cuma humoralnya yang bisa. Nah, makanya di kita juga masih bertentangan. Kalau udah ada memorinya baik, jadi begitu datang musuh pun dia akan nyuruh plasmanya bikin antibodi untuk ngeblok. Jadi makanya yakinlah bahwa penyintas maupun udah vaksinasi pasti dia harusnya kalaupun kena tidak akan berat. Dan pengalaman saya ada yang udah 2 kali kena, 3 kali kena, kira-kira pengalaman saya ada 10. Yang kedua itu nggak terlalu berat. Masih bisa kena gitu ya? Sudah ada. Yang kena bulan Maret, April, saya udah ada kira-kira 8 pasien. Jangka waktu berapa bulan tuh, Prof? Kira-kira 6 bulan. 6 bulan lebih. 6 bulan 6 bulan lebih. Reinfeksi Dia kena, ya? reinfeksi. Reinfeksi. Oh, begitu Dia ya. kena. Jadi Oh, bisa ya? pengalaman saya sih nggak berat. Nggak berat. Oke. Nggak berat.
Ya. Berarti dia tidak ada kekebalan ya, belum ada kekebalan. Ada kekebalan tapi ada waktunya. Oke. Ya, toh? Karena waktu itu kan belum ada vaksin. Belum ada vaksin kan? Iya. Terlepas daripada isu lagi karena vaksin RNA itu gampang mutasi. Oh, oke. Sekarang timbul isu lagi, hati-hati. Mm-mm. Kalau timbul mutasi-mutasi seringkali kebal. Ya, ada titipan pertanyaan juga nih, Prof. Buat orang yang sebelum divaksin ataupun sesudah divaksin, apakah ada saran apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan? Contoh, katanya sebelum divaksin stop dulu semua obat-obatan. Itu benar nggak? Terus sesudah divaksin harus banyak tidur. Ada nggak saran-saran apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan? Semuanya salah. Vaksin aja. Vaksin Vaksin aja. ya? Oke. Yang penting bahwa dia yang gula harus terkontrol. Obat boleh tetap Obat harus terus rutin seperti biasa. Saya divaksin, saya datang sebelum praktek di medis, saya vaksin terus kerja aja. Oke. Iya. Saya kerja aja. Gitu. Nggak Terus masalah. setelah divaksin, Saya nggak ada apa-apa, nggak ada. olahraga boleh. Ya sebaiknya kalau Yang boleh penting saya nggak kan. forsir kali ya. Iya Prof, betul. ya. Daya tahan seseorang kan lain-lain. Kalau boleh saya himbau, orang kalau ditanam kuman, pasti kan daya tahannya turun. Oke. Terutama di hari-hari pertama, kedua, tolonglah jangan beruntal. Jangan. Cuma itu aja. before. Jangan beruntal lah. Gitu. Benar. Cuma jelas apa yang dikatakan Dr. Selvi itu betul. Saya dulu sebelum divaksin, itu nggak confidence loh. Kalau praktek itu senewan. Kalau nggak pasien, apalagi kalau ada pasien saya di depan saya jujur, pasien Ketar-ketir ya, Prof, ya? COVID ya. Kalau bisa cepet selesai, cepet dia keluar. Kadang-kadang saya mungkin nggak sopan, masuk 5, udah diperiksa 1, 2, saya suruh keluar dulu Iya. satu-satu. Takut juga. Karena di ruangan, Iya. sedangkan ruangan tempat saya itu padahal buka semuanya dan jendelanya saya buka semuanya. Iya, Jujur, setelah sekarang psikologis sih ada tuh saya merasa kayak lebih gitunya. confidence. Heeh. Meskipun tetap apa yang dianjurkan Dr. Selvi bahwa 5M itu 5M saya ya, tetap nggak jaga. nggak boleh Jaga, lepas ya. itu. Karena Kita nggak pemerintah boleh- juga bilang begitu. Nggak sih. boleh sombong lah, hati-hatilah. Betul, Hati-hati. betul, seperti Iya. itu memang. Ada pertanyaan Bu, satu lagi boleh ya buat Dr. Silvi sekarang dari oke, segi dapat GKK. juga nih kebagian ya. Kebagian pertanyaan nih dari jemaat. Hmm. Di GKK sendiri bagaimana tuh ke depannya dalam waktu dekat ini? Apakah nanti akan ada koordinasi vaksin buat para jemaat? Dan saat ini kan belum ada ya, dokter. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke jemaat kenapa saat ini kok belum ada? Dengar-dengar di tempat lain sudah ada dulu itu difasilitasi vaksin. Boleh sedikit supaya diberikan pencerahan gitu prosesnya bagaimana? Jadi kalau di GKK sendiri sebetulnya kami nih sekarang tuh ada tim GKK COVID Center namanya. Ya, jadi itu ada tim pastoral, kemudian ada tim medisnya. Iya. Jadi kalau misalnya ya jemaat itu apakah terpapar ataukah mereka itu mendengar kabar atau ada yang mau ditanyakan, itu sebetulnya mereka bisa kontak nih. Iya. Ya, ada nomor kontaknya nih. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan ditindaklanjuti dari GKK seperti Iya. itu. Ya disesuaikan ya, Iya. apakah ini perlu tim pastoralnya kah atau tim medisnya kah, Iya. seperti begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua mengenai vaksinasi ya. Nah, ini memang ya kita tuh mendengarkan misalnya ada di sinode mana ya, di sinode mana Betul. begitu mereka tuh ngadakan begitu. Nah, terkait dengan pengadaan ini kebanyakan itu memang adalah sinode yang mengajakkan. Ya, jadi sinode itu kan gabungan dari beberapa gereja. Begitu. Mereka mengadakan misalnya vaksinasi in-house nih untuk lansianya seperti begitu. Nah, di GKK sih memang secara khusus untuk vaksinasi lansia, misalnya khusus lansia GKK, kami itu memang belum bisa. Karena memang terkait dengan SDM dan sarana dan prasarananya. Ya, vaksin itu memang gratis. Tetapi proses pelaksanaannya itu kita tetap harus di sertifikasi loh, Prof, ternyata Ya, vaksinator. harus. Iya. Jadi harus ambil memang vaksinator itu yang sudah punya sertifikat. Kemudian untuk pelaksanaannya ya, sarana prasarananya tuh semua tuh kita harus sediakan.
Nah itu tuh sebetulnya kita juga mempertimbangkan antara cost effectiveness-nya juga kalau kita nih sebagai gereja mengadakan sendiri. Nah tetapi di sisi lain kita juga bukannya lepas seperti itu. Ya ternyata nih saya juga sudah recheck ya. Ternyata di komunitas lansia ya, kemudian di komunitas usinda di gereja kita ini, itu mereka itu difasilitasi. Itu, jadi mereka itu juga ditolong untuk bisa mendaftar ya, bagaimana bisa dibantu mereka, ya, iya mereka bisa membantu. Di pemerintah sih barangkali kalau saya boleh sharing, saya kira udah cukup baik ngelayanin. Kita nggak usah ikut ngerecokin karena di sini sebetulnya ya yang nanti akan harus nih saya kira, terutama untuk mereka anak-anak muda ini, yang muda yang tidak tercoverage yang 4 ini sekarang nih ada 1.700 perusahaan yang tergabung dalam Kadin masukin vaksin. Dan saya dengar Sinovac udah mulai masuk. Oh gitu ya. Saya dengar ada yang di plywood, yang di perusahaan plywood ada, kertas itu ada. Mereka sudah batu bara, mereka sudah melakukan vaksinasi dengan Sinovac. Iya, jadi perusahaannya yang bayar. Perusahaannya yang bayar. Iya, jadi benar. pegawainya gratis dan dia bawa anak istrinya semuanya. Iya, bisa seperti gitu. Jadi, sementara ini di pemerintah juga ini kan susah kan, seperti kita juga, saya divaksin, istrinya nggak boleh. Oh gitu. Ya untung istrinya masuk orang tua, masuk lagi jadinya. Satu paket. Iya, satu paket. Jadi kan pemerintah udah tujuannya baik lah. Oke. Ya kita tinggal taat aja ya. tinggal taat dan Nah, kita tinggal mendukung tunggu mereka. lah ya, tunggu kapan Mereka. gilirannya seperti itu ya. Oke. Ya. Kita meyakini aja bahwa dengan kita lakukan 5M itu kita 5M juga itu tetap kita sudah harus cukup terproteksi lah seperti begitu. Oke. Oke, Prof. Jadi menarik ya perbincangan kita ya. Wah ini sampai tahun depan loh. Iya. Karena itu tadi pertanyaan yang salah satu sampai kapan? Sampai kapan ya? Nggak ada yang pandemi bisa ini? menduga. Iya. Nggak ada yang bisa menduga. Jangan harap bahwa akan cepat jadi persis seperti apa yang dikatakan Presiden kita Pak Jokowi, bahwa kita rasanya harus hidup bersama COVID nih. Berdamai. Iya. Berdamai ini harus berdamai dulu. Mudah-mudahan hanya ditekan tapi dia sifat endemisitasnya, dan sekarang kita udah realita lah hal itu. Nggak mungkin sampai nol sama sekali. Iya. Dia Inggris kalau nggak salah, dan satu negara lagi mulai seminggu yang lalu lockdown lagi karena dia outbreak yang ketiga kali. Nah, Wah, itu Outbreak yang makanya. ketiga kali. Nggak tahu kita mau Iya. gimana nantinya. Ya, Dia Prof. lockdown lagi. Inggris kalau nggak salah dan Prancis kalau nggak salah. Dia lockdown seminggu yang lalu. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya, Prof. Baik. Semoga Prof nggak bosen nih, Prof. Iya. Jadi harus- Karena ini di ilmunya juga untuk saya Iya. juga. Saya juga belajar, saya sharing dengan Iya. kawan-kawan, terutama kita orang infeksi dan kawan-kawan orang paru-paru yang kita sharing. Kita perlu update Iya. terus sih memang ya, Prof ya. Oke, sahabat Health Talk sekalian, kita sudah berbincang-bincang dengan Prof dan sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya. Mungkin nih Prof sebagai closing statement nih Prof ya, sebelum kita mengakhiri acara Health Talk ini, kira-kira apa nih yang Prof bisa pesankan gitu kepada jemaat kita di GKK ini? Mengenai vaksin adalah saat ini penting. Ikuti petunjuk dari pemerintah. Dia apapun di keilmuan, vaksin itu adalah mencegah beratnya penyakit atau mengurangi penularan dengan harapan herd immunity. Jadi tetap kita harus berubah di dalam pola hidup, yaitu dengan 5M itu tadi yang dikatakan Dr. Selvi. Terima kasih. Ya, sahabat Health Talk sekalian, terima kasih sudah setia untuk mendengarkan perbincangan kami. Kami akan terus update ya dengan kondisi yang ada, tentunya dengan tema-tema yang sangat bermanfaat, yang bisa memperlengkapi kita. Dan yang paling penting adalah kita tetap optimis, ya, kita harus tetap lakukan 5M, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan terus melindungi kita. Selamat malam, sampai bertemu lagi.